Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya dengan saya ya. Perkenalkan, nama saya Ketujuh Laksana. Saya akan mengajak basis data pada semester ini ya teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita membahas tentang kontrak belajarnya ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa poin, yaitu tugas 15%, UTS 40%, UAS 45% ya teman-teman. Terus materi kuliah untuk satu semester ini yaitu pengantar basis data, R diagram, normalisasi, structure language query atau HTML, basic query, SQL query function, SQL view, SQL backup and restore, SQL join table, SQL view. Kita langsung masuk saja ya ke materi. Data merupakan sebuah fakta yang dapat disimpan dan dimiliki makna tertentu. Data bisa berupa angka, karakter atau huruf, simbol, gambar, audio, video, dan lainnya. Data umumnya terdiri dari elemen data, ada record, ada file atau berkas. Elemen data adalah satuan terkecil dari data yang tidak dapat dipecah menjadi unit lainnya yang memiliki makna. Merupakan kumpulan dari sejumlah elemen data yang saling berhubungan. File sekumpulan karakter yang memiliki makna tertentu yang mewakili sekumpulan data. File atau berkas yaitu sekumpulan record yang saling berhubungan. Contohnya seperti ini ya teman-teman, bisa lihat sendiri di slide ini. Selanjutnya, informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah menggunakan cara tertentu sehingga memberikan makna bagi penerimanya. Nah, perbedaan data dan informasi yaitu data material mentah atau belum diproses. Informasi adalah hasil dari penggabungan, perbandingan, analisis, atau kalkulasi dari data. Kalau data sendiri belum memiliki arti dan belum bisa memberikan pengetahuan bagi penerimanya. Informasi memiliki arti atau fungsi bagi penerimanya serta dapat memberikan pengetahuan. Pertanyaannya adalah, informasi apa yang bisa kita ambil dari data yang ada pada berkas? Ini ada nama, NIP, alamat, tanggal lahir, dan gaji. Nah, data menjadi informasi yaitu data diproses. Cara memprosesnya itu pengumpulan datanya, pengolahan datanya, penyajian datanya, sama analisis datanya, dan ketika prosesnya ini sudah selesai akan dirubah menjadi informasi. Nah, pengumpulan data yaitu sistem berkas. Mekanisme atau tata cara untuk proses pengarsipan data menggunakan format yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kelebihan yaitu memudahkan pengguna dalam menyimpan data, bebas menggunakan media apapun, kertas, dan pena fisik. Kekurangan tidak teratur karena hanya sesuai dengan bagaimana user membuat. Yang kedua, sering terjadinya redundansi dan inkonsistensi data. Yang ketiga, sulit dikembangkan terutama jika terjadi update data. Nah, basis data adalah koleksi atau kumpulan data yang mekanis, terbagi atau set, terdefinisi secara formal dan dikontrol pada organisasi. Terus basis data menurut CJD, basis data adalah koleksi data operasional yang tersimpan dan juga terpakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi. Basis data merupakan sekumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Menurut John Bock dan Gary Gradnitsky, tujuan dari basis data sehingga membantu memudahkan proses pencarian dan pengambilan data dan rangka mendapatkan informasi yang diperlukan, mencegah adanya redundansi dan menjaga konsistensi data. Yang ketiga, mengelompokkan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya sehingga data menjadi lebih teratur. Manfaat basis data yaitu dari speed, space, shareability, accuracy, availability, completeness, dan security. Speed, kecepatan, dan kemudahan pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Dengan adanya basis data, proses pengelompokan, pengurutan, dan bahkan perhitungan dapat disajikan dengan cepat, tepat, dan mudah.
Space efisiensi ruang penyimpanan. Dengan pemakaian bersama, kita tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tapi cukup satu saja sehingga ini dapat menghemat ruang penyimpanan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Shareability atau kebersamaan. Basis data dapat digunakan oleh banyak user dan banyak aplikasi sehingga masing-masing entitas dalam satu organisasi dapat memanfaatkan data yang sama, misalnya keuangan, gaji dosen, universitas. Jadi database universitas ini bisa untuk keuangan untuk menggaji dosen, dan database universitas atau dosen bisa dipakai untuk akademik jadwal dosen. Akurasi atau keakuratan. Karena segala sumber informasi dan hasil olahan data disimpan pada basis data yang sama, maka tingkat keakuratan lebih terjamin. Karena ini juga meminimalisir bahkan mencegah terjadinya inkonsistensi data. Availability atau completeness. Availability yaitu menjamin bahwa data yang ada pada basis data siap digunakan kapanpun ketika dibutuhkan. Completeness yaitu menjamin kelengkapan data yang akan disimpan dan diproses sesuai dengan struktur data, jenis data, dan bahkan keterkaitan antar datanya. Security. Basis data menjamin bahwa informasi yang disimpan dipastikan aman baik dengan menggunakan metode password, enkripsi, ataupun akses restriction atau pembatasan akses data. Syarat basis data yang baik yaitu mencegah adanya redundansi data, mencegah adanya inkonsistensi data, mempermudah proses akses data, memungkinkan adanya multiple user. Contoh-contoh DBMS ya, ini ada SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access 2007, ada Sysbase, dan ada DBase. Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman. Terima kasih.